Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman. Pembelajaran pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Bacalah teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Mari kita identifikasi gagasan pokok pada paragraf pertama. Kalimat yang manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Edo dan kelima teman-temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Mari kita bahas satu persatu kalimat di atas. Kalimat inti dari kalimat pertama adalah tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat inti dari kalimat kedua adalah berkumpul di rumah. Untuk apa berkumpul? Untuk melakukan percobaan. Kalimat inti dari kalimat ketiga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Untuk apa menyiapkan peralatan? Untuk melakukan percobaan. Kalimat inti dari kalimat keempat membawa kaleng yang dilubangi. Untuk apa membawa kaleng? Untuk melakukan percobaan. Kalimat inti dari kalimat kelima membawa benang kasur. Untuk apa membawa benang? Untuk melakukan percobaan. Kalimat inti dari kalimat keenam berkumpul depan rumah. Untuk apa berkumpul depan rumah? Untuk melakukan percobaan. Kalimat terakhir inti dari kalimat ketujuh adalah bekerja sama melakukan percobaan. Bagaimana mereka bekerja sama? Siapa bekerja untuk melakukan percobaan? Dengan demikian gagasan pokoknya terdapat pada kalimat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Paragraf kedua juga terdiri dari 7 kalimat. Kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjelaskan kalimat pertama. Dengan demikian gagasan pokoknya terdapat pada kalimat saat percobaan akan dimulai
tiba-tiba terdengar azan. Mari kita identifikasi gagasan pokok pada paragraf ketiga. Kalimat yang manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan kalimat kedelapan menjelaskan kalimat pertama. Dengan demikian gagasan pokoknya terdapat pada kalimat tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Pelajaran keenam, cara membuat ringkasan. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan: 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau diperlukan berulang kali hingga kamu paham. 2. Mengetahui kesan umum, inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kedua, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum, inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Keempat, ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut. Berikut ini merupakan contoh ringkasan. Menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Pada hari Minggu sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas. Siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak keberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Mereka tidak berkeberatan. Edo dan Marta minta izin karena hari Minggu merupakan waktu beribadah bagi umat Kristen. Siang hari sekolah semakin ramai oleh hiasan yang dibuat oleh anak-anak. Mereka berbagi tugas sesuai bagiannya masing-masing. Ketika waktu zuhur tiba, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Teman yang lain tidak keberatan. Perbedaan bukan penghalang kerjasama di antara mereka. Kelas terlihat semarak dan mereka merasa senang. Demikian anak-anak, video pembelajaran kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.